kelompok 1 dengan tema sosial budaya, ingin berbagi cerita dan juga pengalaman pada saat melakukan penelitian tugas mata kuliah metodologi historiografi. Dan perkenalkan, nama saya Sakila Anggi Nirmalastianti dengan nomor induk mahasiswa 2302 105007 dari program studi pendidikan sejarah semester 4. Saya Nadia Kusuma Jati dengan NIM 2302 105 005 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Perkenalkan, nama saya Alvina Dianti dengan NIM 2302 1050 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja ya, berbagi cerita dan juga pengalamannya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Alvina tentang bidang apa yang diambil dan juga judul apa yang Anda tentukan untuk melakukan penelitian di tugas mata kuliah ini. Nah, saya mengambil bidang sosial dan judul saya itu persepsi masyarakat terhadap mitos di Telaga Wahyu di Kecamatan Lausan, Kabupaten Magetan pada tahun 2020-2021. Lalu saya akan bertanya kepada Mbak Nadia. Mbak Nadia itu mengambil bidang apa dan judul penelitian apa? Saya mengambil bidang pendekatan budaya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Industri Lokal UD Karya Jati di Desa Ploso Kulon, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora tahun 2020 sampai 2025. Kalau Mbak Sakila sendiri ambil judul apa? Kalau saya di tugas mata kuliah ini mengambil tema sosial dan dengan judul Peran Paguyuban Sate Ayam Setono dalam meredam persaingan usaha antar pedagang di Kampung Sate Setono, Kabupaten Ponorogo tahun 2020 hingga 2025. Dan di sini saya akan bertanya kepada Mbak Sakila, tadi kan melakukan penelitiannya di Kampung Sate ya, itu apakah jaraknya mudah dijangkau atau tidak? Kalau menurut saya sih mudah-mudah aja ya, soalnya kan walaupun saya berasal dari Madiun, tapi kalau untuk jaraknya itu bisa ditempuh sekitar 30 menit dan juga jalannya juga cukup mudah. Selain itu juga saya juga sering lewat situ gitu loh, kayak kan rumah kakak saya kan juga di Ponorogo, jadi kalau lewat situ itu udah sangat sering, jadi juga tahu lokasinya pas ke rumah kakak saya juga. Terus kalau tidak menghambat ya, Pak? Iya, kalau menurut saya tidak menghambat sama sekali. Terus saya ingin bertanya ke Mbak Alvina, tadi kan kalau nggak salah mengambil lokasi penelitian di Telaga Wahyu ya? Iya. Nah itu kan untuk jaraknya mudah ditempuh atau malah agak susah bagi Mbak Alvina? Sebenarnya tuh mudah dijangkau ya. Iya. Karena kan Telaga Wahyu kan di Magetan juga. Nah, kebetulan rumah saya kan di Panean. Nah, kan Telaga Wahyu itu berada di Kecamatan Lausan. Nah, jaraknya itu terlalu dekat karena tuh Panean sama Lausan itu cuma bersebelahan gitu. Jadi tidak mempersulit saya untuk ke sana. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali ya? Alhamdulillah tidak. Sekarang saya mau bertanya kepada Mbak Nadia ya. Tadi tuh Mbak Nadia kan mengambil judul penelitian UD Karya Jati. Iya. Nah, itu tuh jaraknya itu terjangkau atau tidak ya dari rumahnya Mbak Nadia ke tempat penelitian itu? Sangat terjangkau dan itu sangat dekat dengan rumah saya. Hanya kan saya tinggalnya di Blora ya, tepatnya di Desa Bulong, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nah, sedangkan lokasi penelitian saya itu ada di Desa Ploso Kulon, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Jadi hanya bersebelahan desa aja, satu kecamatan. Jadi sangat dekat ya, Mbak ya? Dekat banget. Mungkin untuk jarak tempuhnya berapa? Berapa menit? Mungkin kurang lebih 5 menit. Jadi sangat dekat memang. Dekat sekali. Tadi kan Mbak Nadia kan menyebutkan dari UD Karya Jati ya. Nah, di situ tuh ada nggak sih kayak ciri khasnya di sini untuk membedakan dari lembaga yang lain gitu? Kalau untuk ciri khas itu pasti ada ya, karena kan mebel itu dia yang membedakan itu dari kualitas kayu dan juga motif ukirnya. Dan di UD Karya Jati sendiri itu ada beberapa furnitur yang asli dari mebelnya itu sendiri, jadi nggak ada motif ukir dari daerah lain. Dan tapi ada juga beberapa konsumen yang meminta untuk
membuatkan furnitur dengan motif ukir dari daerah lain. Jadi di mebel itu juga apa ya, kayak nggak punya ciri khas tersendiri lah untuk dikenal di berbagai konsumen. Pastinya ada, karena kan di Blora sendiri itu kan dia terkenal dengan kualitas kayu jati yang sangat baik. Iya. Dan Jadi di mebel yang Mbak Nadia teliti itu kayak mempunyai ciri khas tersendiri ya, Iya. yang apa itu kayak dikenal di mata konsumen gitu. ada beberapa yang hasil dari mebel itu sendiri. Kalau Mbak Sakila sendiri tadi kan meneliti tentang sate Ponorogo ya. Iya. Yang menjadi ciri khas sate Ponorogo dengan sate-sate yang lainnya itu apa? Kalau menurut saya pribadi ya, kan saya juga udah pernah mencoba beberapa jenis sate seperti sate Taichan, sate Madura, dan juga sate Ponorogo itu sendiri. Kalau menurut saya itu untuk ciri khasnya pasti memiliki ciri khas berbeda-beda. Seperti sate Taichan kan nggak pakai saus kacang, kalau sate Madura kan sama seperti sate Ponorogo pakai saus kacang, cuma kayak rasanya itu pasti ada yang beda. Terus kalau untuk sate Ponorogo itu sendiri, untuk saus kacangnya itu menurut saya lebih cenderung ke manis dan juga legit gitu. Beda kalau sama sate Madura itu kayak ada yang beda, nggak sama kayak yang sate ayam Ponorogo. Terus kalau untuk sate Taichan kan kayak bumbunya juga kan beda ya, kayak polosan gitu kan, cuma terus dikasih sambal gitu. Itu sih yang membuat perbedaan menurut saya pribadi. Kalau untuk Mbak Alvina sendiri tadi kan mengambil judul penelitian tentang Telaga Wahyu ya. Ya, Nah di daerah Magetan itu terkenal juga dengan Telaga Sarangannya. Mungkin ada nggak sih kayak perbedaan gitu antara Telaga Sarangan dan juga Telaga Wahyu? mungkin menurut saya ya itu tuh tergantung wisatawannya mau minat di Telaga Sarangan atau Telaga Wahyu. Seperti yang Mbak Sakila bilang tadi kan, Magetan yang terkenal itu Telaga Sarangan ya. Iya. Nah, karena memiliki view yang bagus dan cantik, terus di sana kan penjualnya juga banyak gitu. Nah, tapi tuh kan saya kan udah pernah ke Telaga Wahyu juga. Di sana tuh view pemandangannya tuh nggak kalah menarik dari Telaga Sarangan. Mungkin ya kembali lagi ke pengunjungnya. Kan di Telaga Wahyu itu kan terdapat mitos ya. Terus kalau untuk view-nya sendiri berarti nggak kalah menarik ya? Tidak, sebenarnya tuh kalau view-nya apa ya, Telaga Wahyu itu kan lebih ke pekat ke hijau gitu, kayak lebih lestari ke alam gitu kan. Sarangan itu kan ya terdapat video tapi kan lebih gak kalah cantik dari Telaga Wahyu. Mungkin itu juga pengaruh dari sepi ya, kan soalnya biasanya kalau sepi itu malah lebih asri gitu. Iya, betul sekali. Kalau Mbak Alvina sendiri, apa yang membuat Mbak Alvina itu memilih untuk mengambil judul penelitian yang tadi? Oh, kalau menurut saya ya, itu tuh karena saya tuh tertarik sama adanya mitos di Telaga Wahyu. Kan mitosnya itu tuh udah tersebar dari dahulu ya. Iya. Kan mitosnya itu tidak hanya terdengar dari kalangan masyarakat Telaga Wahyu, tapi itu udah menyebar luas di kalangan masyarakat luar daerah Magetan itu. Nah, mungkin karena adanya mitos tersebut, itu Telaga Wahyu itu menjadi sepi pengunjung. Ya ada sih pengunjung, tapi kan nggak seramai kayak Telaga Sarangan. Mungkin lebih minatnya ke Telaga Sarangan gitu. Iya sih, bener yang dikatakan Mbak Alvina kan. Tadi katanya kan apa mitos itu udah dikenal dari masyarakat luar kan. Bahkan ibu saya juga udah kenal gitu, udah tahu tentang mitos tersebut. Jadi kan itu juga membuktikan kan Iya. kalau mitos itu udah tersebar ke luas. Iya. Untuk Mbak Nadia sendiri, alasannya untuk mengambil penelitian tersebut itu apa ya? Saya ingin berbeda dengan yang lain, karena kan Mbak Sakila dan Mbak Alvina kan mengambil sosial ya, dan Iya, teman-teman juga kebanyakan mengambil sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ada juga yang politik juga. Saya ingin berbeda dengan yang lain, dan kebetulan juga saya berasal dari Blora, yang mana Blora itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Blora terkenal dengan kayu jatinya. Jadi sepertinya menarik untuk saya mengambil judul mengenai mebel ini. Kayak lebih mau mengenalkan lagi gitu ya ke apa tentang seni ukir yang ada di mebel tadi. Ya, betul. Kalau Mbak Sakila sendiri alasannya apa mengambil judul penelitian ini? Di situ itu menurut saya ada yang menarik karena yang tempat judul
penelitian saya itu kan di Desa Setono RT 3. Ya. Nah, di satu RT itu ada sekitar 65 keluarga yang tinggal di situ. Nah, hampir 56 keluarga yang tinggal di situ itu menjadi profesi pedagang sate. Nah, tentunya kan itu menjadi hal yang unik kan, karena tidak banyak gitu yang kayak di Desa Setono itu. Kalau dari Mbak Nadia sendiri itu ada nggak kesulitan pas melakukan penelitian ini? Ada, karena kan tujuan saya melakukan penelitian itu ada 3 orang yang akan saya wawancarai, yaitu pemilik dan 2 pekerjanya. Pekerjanya ini yang junior dan juga senior untuk menjadi data pembanding. Nah, ternyata waktu saya melakukan penelitian ke situ hanya ada pekerja yang senior aja, yang mana usianya jauh berbeda dengan saya, dan otomatis ketika saya bertanya mengenai hal ini itu kayak susah gitu loh. Tapi kalau untuk pemiliknya itu karena emang kenal dengan orang tua saya dan juga usianya juga nggak jauh berbeda dengan saya, itu sangat mudah. Jadi kesulitannya hanya di wawancara yang pekerja yang senior itu aja. Jadi kayak dari kesulitannya dari komunikasinya ya? Iya. Jadi kayak kesulitannya cuma di komunikasinya aja ya? Ada juga dari mebelnya, yang mana kan saya kan mengambil motif ukir. Nah, harapan saya datang ke sana itu saya bisa melihat langsung, atau mungkin bisa melihat prosesnya, atau mungkin hasil dari mebelnya itu. Tapi ternyata mebel itu membuat furnitur membutuhkan waktu yang sangat lama, nggak 1 minggu 1 bulan. Nah, jadi waktu saya ke sana itu waktu pemotongan aja, jadi saya nggak bisa melihat motif ukirnya secara langsung, tapi saya dikasih data katalog oleh pemiliknya itu. Jadi Mbak Nadia belum mengetahui secara langsung seperti apa bentuknya? Ya. Kalau Mbak Alvina sendiri kesulitannya apa melakukan penelitian ini? Kalau saya ya, ada beberapa informasi pas saya melakukan wawancara itu ada yang sempat menolak. Tapi setelah saya jelaskan kalau penelitian ini hanya untuk pembelajaran, alhamdulillahnya informan itu mau untuk saya wawancarai. Dan ada juga salah satu informan pas saya wawancara itu bahasanya tuh cukup kurang saya pahami. Tapi setelah saya jelaskan, ngobrol lama-lama, akhirnya saya bisa memahami hasil wawancara tersebut. Lalu untuk Mbak Sabrina sendiri, pas melakukan penelitian itu, apakah ada kesulitan apa tidak? Kurang lebih kalau untuk kesulitan itu sama kayak Mbak Alvina tadi ya. Kalau untuk kayak bahasanya itu kurang dimengerti. Terus saya coba kayak tanya-tanya lagi, kayak terus ngobrol-ngobrol lagi, itu lama-lama ya juga saya paham. Dan juga saya udah dari ngobrol tersebut juga udah memperoleh data yang saya inginkan. Kalau untuk kesulitan terus ada lagi kayak salah satu masyarakat itu kayak kurang menerima saya pas saya melakukan penelitian gitu, kayak lebih meledek, kayak buat apa penelitian, buat apa di sekolah mana toh, kayak gitu loh, kayak nggak nerima lah. Terus karena saya bukan dia yang saya tuju, saya tidak menghiraukan sih, lebih nggak memasukkan hati juga. Jadi kayak ya udahlah biarin gitu, itu aja sih kesulitannya. Kalau untuk Mbak Nadia pas melakukan penelitian tersebut itu, apakah ada hal yang menarik dari hasil penelitian? Ada. Waktu saya melakukan penelitian itu kan rumah pemilik sama tempat produksi itu nggak jauh, cuman sebelahan aja. Jadi waktu saya melakukan wawancara itu kan di rumahnya si pemilik ya, itu saya lihat ada beberapa furnitur, ada bentuk beberapa hewan gitu. Itu yang sangat menarik bagi saya karena saya belum pernah melihat itu secara langsung ya, tapi kalau dari sosmed mungkin banyak. Dan mungkin karena mebel tersebut dia hanya menjual perabotan saja, jadi furnitur itu nggak diperjualbelikan. Dan waktu saya melakukan penelitian pun ternyata si mebel ini tuh dia nggak hanya pengiriman di luar kota saja, tapi di luar pulau juga, termasuk di Bali mungkin. Dan karena akhir-akhir ini kan gelombang laut itu kan sangat besar ya, itu yang menghambat
pengiriman mebel itu ke luar Jawa gitu. Jadi mebel yang diteliti Mbak Nadia itu udah terkenal bahkan di Pulau Jawa ya? Iya, Jadi cukup besar ya Mbak ya maksudnya. ya besar. Karena kan sebenarnya itu tuh ada 2 UD. Tapi yang satu ini tuh kayak yang saya bilang tadi udah mau bangkrut, akhirnya dibeli sama si pemilik yang saya teliti ini tadi. Jadi tempatnya itu cukup luas. Jadi apa namanya, kayak tempat pemotongan, tempat ukiran, tempat barang jadi itu disendirikan gitu. Kalau Mbak Zakila sendiri pengalaman menariknya apa dari penelitian ini? Ada satu hal yang menarik pas saya datang ke lokasi penelitian itu, ketemu laki-laki tapi gaya bicaranya, terus kayak gaya perbuatannya itu kayak perempuan, persis kayak putih gitu. Tapi selain itu kayak kalau ngomong itu kayak meledek gitu, kayak lebih apa ya, kayak kalau bahasa Jawanya ngenyek gitu. Terus kalau ngomong juga nggak enak didengar. Tapi kalau menurut saya ya nggak saya hiraukan, saya abaikan gitu kan, bukan dia kan yang saya tuju. Jadi saya hanya fokus ke sumber informasi saya, nggak menghiraukan itu orang itu. Itu aja yang menurut saya. Kalau dari Mbak Alvina sendiri ada nggak pengalaman menarik yang Mbak Alvina rasakan pada saat meneliti Telaga Wahyu itu? Ada. Pas saya meneliti di Telaga Wahyu itu kan saya tuh sempat keliling ya di Telaga Wahyu. Nah di situ saya tuh menemukan beberapa rusa yang dulunya di situ tuh nggak ada rusa sama sekali. Ternyata tuh ada rusa kan di Telaga Wahyu itu kan terkenal untuk memancing gitu. Jadi mungkin kalau rusa itu bisa untuk menarik wisatawan juga ya? Bisa sih, kayak lebih mengembangkan Telaga Wahyu gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pengalaman dan juga cerita yang menarik tentang pada saat melakukan penelitian di daerah kami masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.